Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pembelajaran pagi ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin yakni para sahabat yang hidup di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat dan bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian Khulafaur Rasyidin itu sendiri menurut bahasa adalah para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah Khulafaur Rasyidin, para pengganti kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala pemerintahan negara dan sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ia mengganti sebagai kepala negara saja dan bukan sebagai rasul. Khulafaur Rasyidin itu sendiri ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kali ini kita akan membahas 2 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki 3 sifat yang perlu kita teladani. Yang pertama, tegas, kedua ikhlas, dan yang ketiga teguh dalam kebenaran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki 3 prestasi dan usaha dalam kepemimpinannya. Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu yang ingin menghancurkan Islam. Di antaranya yakni Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua, kodifikasi pengumpulan ayat-ayat Al-Quran lalu membukukannya, yang diusulkan oleh Umar bin Khattab dengan alasan banyak penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah. Dan yang ketiga, perluasan wilayah Islam. 3 hal yang menjadi pegangan utama para da'i atau tentara Islam saat memasuki daerah baru adalah dianjurkannya masuk Islam, maka jiwa serta hartanya akan dilindungi. Boleh tidak masuk Islam tetapi membayar jizyah atau pajak perlindungan, maka jiwa dan hartanya dilindungi. Dan yang terakhir, jika membangkang maka akan diperangi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki 3 sifat yang perlu kita teladani. Yang pertama, cerdas, yang kedua, tegas, dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan rakyat. Umar bin Khattab sangat sayang dan sangat memperhatikan rakyatnya. Jika ada rakyatnya yang kelaparan, maka dia akan memberikan makanan. Beliau dikenal selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya yakni usaha dan prestasi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki beberapa prestasi, di antaranya yang pertama, perluasan wilayah Islam. Dalam pemberian perluasan wilayah, Umar bin Khattab memilih 3 sahabatnya untuk menjadi gubernur di beberapa daerah yang dikuasainya. Yang pertama ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditugaskan di Kufah. Yang kedua, Amr bin As yang ditugaskan di Mesir. Dan yang ketiga, Munawiyah bin Abi Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, menata administrasi keuangan negara. Dalam hal ini, Umar bin Khattab mengajukan beberapa kebijakan. Yang pertama, membentuk Baitul Mal
Yang kedua, memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah dan memberikan santunan dari Baitul Mal kepada para rakyatnya. Ketiga, penetapan kalender Hijriyah yang menandai 2 periode dakwah Islam dan pembagian surah Al-Quran. Demikian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.